Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman saudara sekalian, selamat pagi Sobi Hotu Namo Buddhaya. Tajihao. Selamat bertemu kembali pada hari Minggu ini. Kita bersama-sama untuk yang kesekian kalinya datang untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan puja bakti, memuliakan kepada yang patut kita muliakan, memuja kepada yang patut dipuja, maka akan dapat berkah. Itu dikatakan oleh guru kita Sakyamuni Buddha di dalam Manggala Sutra. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, maka dari itu pada minggu pagi ini kita semuanya mendapatkan berkah karena kita memuja kepada yang patut dipuja. Berkah apa yang kita dapatkan? Pada minggu pagi ini kita mendapatkan berkah kesehatan dan kesempatan. Bukan barang kebetulan, ya. Mendapatkan berkah kesehatan, berkah kesempatan ini adalah satu hoki besar. Betul ya, Cimpo? Iya. Berkah kesehatan itu adalah hoki. Berkah kesempatan juga hoki. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang nggak sempat, nggak sehat, makanya nggak bisa datang buat puja bakti. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada minggu pagi ini kita spesial kebaktian kita dilaksanakan dengan mendengarkan Dharma Desana di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah karena situasi yang kurang mengizinkan di ibu kota Jakarta. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada hari Minggu di bulan April ini, tentu saja kita semuanya, terutama umat Buddha yang dari komunitas Tionghoa, itu sudah tidak asing lagi. Kita ada satu hari raya yang memang sering kita laksanakan, yaitu hari raya ziarah makam, ziarah kubur. Ingat ya, apa namanya? Cengbeng, Cingming, Cengbeng dialek Hokkien, Cingming lainnya, artinya bersih dan terang. Memang pada saat Cengbeng ini lazimnya cuaca udara di banyak tempat itu bersih dan terang karena memang sudah memasuki musim panas, karena sudah melewati musim semi, dan sebelum musim semi musim dingin. Ketika musim dingin dulu, perayaan yang kita rayakan adalah Tangce, Tungce, Onde, ya. Itu musim dingin tuh, musim dingin tiba. Setelah musim dingin, musim semi, Sincia, Singnian, Kuonian, ya, Konyan. Nah sekarang Cengbeng, Cengbeng ini musim panas. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, biasanya Cengbeng itu dilaksanakan pada tanggal 5 April. Dan kemudian kalau Cengbengnya 5 April, maka nanti perayaan Ondenya 22 Desember, ya. Kenapa? Hitungannya dari tanggal 2 bulan Februarinya deh. Kalau bulan Februarinya tanggal 28, nah berarti Cengbengnya 5 April, Tangcenya 22 Desember. Tapi kalau tanggal bulan Februarinya itu sampai 29, maka Cengbengnya jatuh pada tanggal 4 April dan Tangcenya 21 Desember. Kenapa hitungannya begitu? Nah, anak muda kita bantuin ya, bantuin IG-nya tuh, bantuin maminya. Cari, tanya sama Om Google kenapa begitu. Saya tidak jelaskan di sini deh, ya. Tapi intinya boleh tanggal 4 April atau 5 April Cengbengnya itu. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, perayaan Cengbeng ini sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu. Dimulai memang populernya pada zaman dinasti Beng, dinasti Ming, ya. Mulai oleh Kaisar Chu Guangxiang. Chu Guangxiang ini adalah pendiri dinasti Beng. Beliau tahun 1368 mulai start dinasti Beng. Dan dinasti Beng menggantikan dinasti Yuan, Mongol. Nah,
pada saat zaman Kaisar Tubansyah ini cengbeng populer dilaksanakan pas tanggal 5 April. Sebelum itu tentu saja masyarakat, warga juga sudah melaksanakan ziarah makam, ziarah kubur. Ya dilaksanakannya biasanya menjelang Xinjia, ya, pada saat menjelang Xinjia ziarah makam ke kuburan ke orang tua almarhum yang sudah meninggal. Tapi kemudian sejak zaman Kaisar Tubansyah, zaman dinasti Beng, maka kemudian kebiasaan itu beralih menjadi cengbeng, ziarah makamnya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tidak ada orang yang tidak dilahirkan oleh ibu atau orang tua. Ya, ibu bisa melahirkan kita, mengandung anaknya tentu karena ada ayah. Ya, tentu saja, jadi peran orang tua ini menjadi penting. Ada 3 event, 3 sesi, 3 saat kita memberikan bakti kepada orang tua. Ya, bakti kepada orang tua itu sebelum orang tua meninggal, setelah orang tua meninggal, ya, dan saat orang tua meninggal. Diurut. Sebelum orang tua meninggal, saat orang tua meninggal, setelah orang tua meninggal. Ya, itu 3 sesi. Agama kita mengajarkan juga untuk penghormatan kepada orang tua. Ya, selain kepada Buddha, Bodhisattva, para dewa, ya, Shinbeng, dan juga orang tua merupakan juga hal yang patut dihormati, patut dilaksanakan bakti kita pada saat 3 saat itu tadi. Sebelum meninggal, saat meninggal, dan setelah meninggal. Nah, khusus untuk komunitas Tionghoa tentu saja cengbeng menjadi penting. Salah satu sembahyang yang paling sering dilaksanakan. Ada 3 sembahyang besar. Sembahyang Xinjia, sembahyang cengbeng, dan sembahyang Citgui. Bukan Cioko loh. Ya, kalau Cioko itu sembahyang rebutan. Sembahyang Hopeng, Keng Hopeng, sembahyang rebutan. Jadi kalau cap go ke atas itu sembahyang Cioko, tapi cap go ke bawah, Citgui cap go, ya, ke bawah. Jadi dari mulai bulan 7 tanggal 1 sampai tanggal 15 itu adalah sembahyang leluhur, ya, sembahyang Citgui. Jadi Xinjia, cengbeng, dan sembahyang Citgui. Ini 3 sembahyang besar. Maksudnya besar apa? Ya, sembahyang penghormatan kepada orang tua, juga kita memberikan mengenang orang tua, melimpahkan jasa kepada orang tua leluhur yang sudah almarhum. Zaman dulu, kalau pada saat masyarakat itu pada umumnya bersifat agraris, umumnya yang dilaksanakan tepat pada harinya, pas pada harinya. Namun zaman sekarang kayaknya sulit, ya, kalau kita melaksanakan hari-hari sembahyang tersebut pas pada harinya. Kenapa? Karena masyarakat pola kehidupannya sudah berubah, sudah tidak lagi agraris. Ada yang bekerja di kantor, ada yang sekolah, ada yang kuliah, kemudian juga ada yang kerja di pabrik, ada yang merantau keluar kota, sehingga kalau pas harinya, waduh, bisa mengorbankan banyak hal, sehingga kemudian bergeser. Yang tadinya dilaksanakan tepat pas pada harinya, sekarang ada yang nanya kemarin, Romo boleh nggak kalau sembahyang cengbeng seminggu sebelumnya? Ya, boleh saja. Kalau saya bilang nggak boleh juga tetap diundurin, ya kan? Kenapa? Karena mencari hari yang sesuai dengan seluruh anggota keluarga. Akhirnya setelah dirapat-rapat, setelah didiskusikan di keluarga, pada umumnya biasanya sembahyangnya kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu terdekat. Dipilih deh hari Sabtu atau hari Minggu terdekat. Kenapa dipilih? Ya supaya semuanya sempat. Jadi kalau boleh ditoleransi, katakanlah cengbeng itu boleh dilaksanakan 10 hari sebelumnya atau 10 hari sesudahnya. Kira-kira begitu. Kalau pas harinya bagus nggak? Ya bagus. Ya silakan. Kalau sempat, tapi kalau nggak sempat repot. Apalagi kalau yang mesti cengbengnya pulang ke luar kota, ya, ke luar pulau, mesti pesen tiket. Wah, itu biasanya tiket pesawat tuh agak mahal tuh, relatif dan naik harganya. Biasa hukum pasar, ya, demand-nya banyak, jadi harga tiketnya jadi naik. Nah, silakan saja diatur 10 hari sebelumnya, 10 hari sesudahnya. Dan sekarang karena ada wabah
wabah nasional, katakanlah begitu, ya, pandemi virus corona, maka sekarang konon kabarnya juga untuk mengikuti anjuran pemerintah supaya penularan virusnya juga tidak terlalu meluas, maka kita diharapkan cengmengnya nggak berkumpul banyak-banyak orang di pemakaman, di kuburan. Bagaimana? Ada yang tanya sama saya, bagaimana kita melaksanakan cengmeng tahun ini? Silahkan cengmeng di rumah juga nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena pada intinya cengmeng itu kan adalah upacara sembahyang penghormatan kepada orang tua leluhur yang sudah meninggal. Jadi kalau tahun ini nggak sempat ke kuburan, ya dimaklumkan gitu ya, dijamakkan. Ya nanti mungkin setelah wabah virus corona selesai, kuburan-kuburan, makam-makam yang penuh padang ilalang yang boleh dibersihkan, boleh nggak? Ya, boleh. Ya, setelah cengmeng bulan April udah lewat, bulan Mei, bulan Juni atau bulan Juli, ya udah baru dibersihkan, makan silakan saja. Tapi sembahyangnya bisa dilakukan di rumah masing-masing. Kalau yang dikremasi gimana? Kalau yang dikremasi itu kan biasanya sembahyangnya di pantai. Misalnya dikremasinya di daerah Dadap atau daerah Cilincing kalau di Jakarta, ya kalau di daerah Semarang, di Surabaya juga itu ada pantai-pantai tertentu biasa yang suka untuk melarung abu jenazah gitu ya. Kalau dilarung di laut semuanya, biasanya acap kali suka cengmengin di tepi pantai. Atau kalau tidak biasanya juga suka keluarga yang menitipkan abu jenazahnya itu di rumah abu. Berarti cengmengin di rumah abu. Dan di rumah abu pun kalau berkumpul banyak orang, sekarang itu juga jadi dilarang. Dilarang kenapa? Karena kalau berkumpul banyak orang kan jadi kerumunannya jadi banyak, kemungkinan tertular penyakitnya jadi banyak juga. Ya, maka dari itu ya udah untuk tahun ini kita maklumi, dan saya kira para leluhur kita, kakek nenek, ayah ibu tentu akan maklum. Dan kalau sembahyang cengmeng itu juga kita bukannya sembahyang kemarin ada yang bilang, Romo kita kalau sembahyang cengmeng di rumah kita panggil orang tua dong leluhur. Bukan kalau panggil orang tua leluhur yang udah meninggal, kalau ntar dia datang beneran gimana? Takut ya. Jadi sembahyang bukan panggil orang tua, tetap ya kita kalau sembahyang ya menyebut ya, baik itu di makam, di kuburan maupun di rumah abu ataupun di rumah sendiri, ya kita menyebut, bukan memanggil, menyebut, mengingat orang tua ya, namanya siapa, kakeknya, neneknya, papa, mama, ayah, ibu, almarhum. Ini kita sebut namanya, ya saudara-saudara yang lain, family kita sebut namanya. Kita doakan semoga sekarang terlahir di alam baik, terlahir di alam yang bahagia, mendapatkan jalan yang terang. Ya, pada hari ini hari raya Cengmeng ya, tahun 2020 kita semua sekeluarga berkumpul di rumah untuk memberikan penghormatan kepada papa mama, ya, pada sanak famili semuanya, kepada akok, ama, kungkung, pokok. Kita sebutkan namanya lengkap, ya. Kalau perlu sama C-nya lengkap 3 nama atau nama lengkap di akte lahir siapa. Nah setelah itu, setelah mendoakan orang tua yang sudah almarhum, kemudian juga boleh mendoakan keluarga kan. Keluarga, semoga keluarga yang masih hidup bisa lancar usahanya, sekolahnya, kuliahnya, kerjaannya. Kalau orang Sunda bilang seger, buger, cager. Ya, banyak berkahnya, banyak sehatnya, banyak rezekinya. Pokoknya yang baik-baik didoakan. Jangan mendoakan yang jelek-jelek. Karena kalau yang jelek-jelek didoakan, itu namanya bukan doa, itu namanya sumpah serapah. Ya, sumpah serapah, tapi doakan yang baik-baik. Setelah itu, ya ini makanan-makanan yang ada di meja sembahyang itu adalah makanan-makanan untuk mengenang, mengingat budi baik jasa orang tua. Bukan buat dimakan sama almarhum. Kalau dimakan sama almarhum nanti itu buah apelnya hilang segigitan, kaget loh. Enggak lah, ada yang bilang tuh gitu. Ya Kotio ya, ada yang bilang gitu ya. Ada yang bilang begitu, saya dengar. Itu katanya makanan yang dibuat atas meja sembahyang disedot, sarinya disedot, makanannya sehingga udah nggak ada lagi rasanya, dimakan sama almarhum. Itu pandangan yang tidak bijak, ya, tidak demikian.
Kalau makanan di meja sembahyang rasanya berubah, ya berubah karena terjadi perubahan kimia, cuaca dingin, kena bau hiu, kena bau lilin, kena bau minyak, apa pelita, tentu saja rasanya berubah. Dia bukan berubah karena disedot sarinya, enggak ada. Kalau almarhum bisa sedot sarinya, itu minimarket, pasar itu semuanya disedot sarinya, kita manusia hidup bisa kelaparan loh. Enggak begitu ya. Jadi kita makanan-makanan itu jadi buat siapa yang dipersembahkan di meja makan, di meja abu, itu semuanya buat kita sama family yang bersembahyang, berkumpul selesai sembahyang, kita ya ciapengan gitu ya, makan bersama untuk keberkahan, keselamatan keluarga. Ya kita makan bersama. Maka dari itu makanan-makanan yang di atas meja itu kalau memang bisa dan mampu, ya dipersembahkan makanan kesenangan dari orang tua, kesenangan dari almarhum. Dia senangnya apa kita persembahkan ya. Toh setelah itu juga kita sendiri yang makan, jadi nggak apa-apa. Tapi sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan isi kantong. Jangan sok pamer makannya banyak lengkap supaya disohorkan gitu ya, buat membanggakan. Tidak seperti itu. Akan rasanya tidak dipentingkan. Ini guru kita sendiri ya, tetap. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita bersembahyang itu rasanya tidak dipentingkan. Yang penting apanya? Penghormatannya, tulusnya, baktinya, ikhlasnya. Itu pesan dari guru kita. Jadi bukannya rasanya mau bakmi seafood 99 yang harganya satu porsi 60.000, atau mie tek-tek yang harganya 15.000, atau mie instan, mie goreng yang harganya cuma 5.000, sama saja rasanya, ya, sama saja. Jadi rasanya tidak dipentingkan. Yang penting kan apanya? Ikhlasnya, tulusnya, hormatnya, baktinya. Itu yang terutama. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, cengbeng pada kali ini boleh saja kita laksanakan di rumah masing-masing, Kalau yang di rumahnya tidak ada meja abu, bagaimana caranya? Ya tentu saja buat meja dadakan darurat. Boleh di tengah ruang tamu atau di depan pintu utama ya. Atau kalau nggak ada tempat lagi ya udah di dapur deh. Sekalian di meja makan deh. Kalau memang tidak ada tempat silakan saja. Ya ada foto, disediakan fotonya, jangan fotonya di handphone. Kalau di handphone nanti cepet hilang lagi gambarnya ya. Dicetak dulu, dibikai, taruh di meja, kemudian lilin kiri kanan, ya kalau orang yang sudah lama almarhum biasanya pakai lilinnya warna merah, hionya juga warna merah. Kalau yang baru meninggal biasanya lilin putih, hionya batang hijau, hanya untuk pertanda saja. Itu selama masih masa berkabung. Biasanya pihak keluarga menentukan masa berkabungnya mau setahun boleh, mau 3 tahun boleh. Paling cepat ya 100 hari gitu ya. Kalau 7 hari kebangetan, masa 7 hari masa berkabung. Dan memang orang tua merawat kita cuma 7 hari kan enggak, ya paling kan 3 tahun nggak pantas ya, 3 tahun. Kenapa? Karena kalau 3 tahun itu kita disapi sama orang tua kita juga minimal 3 tahun, 3 kali ganti sio kita baru disapi itu aja punya dedek gitu ya, punya adik, lepas dari ASI orang tua 3 tahun. Jadi kalau orang tua meninggal kita berkabung 3 tahun itu pantas. Maksudnya berkabung apa sih? Pakai putih. Maksudnya pakai putih, prihatin. Maksudnya apa? Ya selama 3 tahun itu kita tidak pakai baju merah, kuning, oranye yang menunjukkan kegembiraan, gitu loh. Kondangan boleh kalau diundang. Kalau nggak diundang datang, atau malu. Masa nggak diundang datang? Ya kalau kondangan diundang ya datang, nggak apa-apa. Kalau pergi ke mall boleh, ya boleh saja. Pergi reuni sekolah boleh saja kalau diundang gitu ya. Intinya nonton film pun boleh, cuma jangan terlalu menikmati kesenangan sehingga terbahak-bahak. Kenapa? Kalau lihat orang tidak pantas, masa iya sih masih berkabung tertawa terbahak-bahak gitu ya. Jadi kita lebih bersikap prihatin, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Tapi kalau ibu kerja di kantor selama masa berkabung boleh pakai lipstik nggak? Ya boleh dong, tapi jangan terlalu menor. Kalau
Kalau menor kan jadi kayak topeng. Ya yang sedang-sedang aja, pantas-pantas aja. Ya bukannya berarti sama sekali larangan, tidak boleh, tidak demikian. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau sembahyang orang tua itu dengan sendirinya kita menggunakan hio 2 batang, bukan 3 batang ya. Kalau 3 batang itu untuk sembahyang pada dewa, bodhisattva, Buddha, ya, Sinbeng, Kongco, Maco 3 batang. Kalau Tianpung, Tikong boleh 1, boleh 3, boleh 9. Tapi kalau kepada orang tua itu 2 batang, ya, almarhum 2 batang. Kenapa? Karena orang tua ini adalah jadi 2 batang ini simbol dari yin yang, ya, yin dan yang, duniawi, ya. Kalau 3 simbolnya tien, tiren, langit, bumi dan makhluk, satu kesatuan. Nah, kalau orang tua 2 batang cukup, itu lambang dari yin yang, tai chi. Lilinnya warna putih kalau masih berkabung, tapi kalau udah lewat berkabung jadi warna merah. Hionya dari warna hijau berubah jadi warna merah juga. Nah, hadirin sekalian, Cengbeng pada tahun ini, jadi kalau mau dilaksanakan di rumah masing-masing, mau siongkon, goyaokin, ya, nggak apa-apa, silakan saja. Persembahannya silakan sesuaikan dengan kantong masing-masing. Nggak boleh ngutang. Kemarin ada yang, Romo boleh nggak pinjam duit? Buat apa? Mau sembahyang Cengbeng? Sembahyang Cengbeng ngutang, nggak bisa, itu nggak sah tuh sembahyang Cengbeng ngutang. Nggak perlulah sampai ngutang-ngutang begitu ya. Orang tua juga ngerti kalau kita anaknya lagi susah, keturunan lagi rezekinya lagi seret, ya siapa tahu nanti dikasih rezeki yang lebih lancar ya. Maka dari itu seadanya semampunya. Tapi kalau mampu kemudian sembahyangnya sedikit, ntar nggak mampu beneran, jadi nggak boleh. Jadi kalau memang mampu ya mampu, kalau tidak mampu tidak mampu. Romo, buah-buahannya apa saja? Ya apa saja. Kalau akong saya seneng rambutan, taruh rambutan. Kalau papa saya seneng durian, saya taruh durian. Cucu-cucunya dia seneng juga rambutan, seneng durian. Selesai sembahyang, wah dimakan rame-rame. Itu dulu ada yang habis, jadi nggak apa-apa. Buah-buahan apa saja. Kalau sanggup beli anggur, apel, buah pir yang import boleh saja silakan. Tapi kalau kemudian memang senangnya buah-buah kampung, kecapi, jamblang, ya nggak apa-apa juga silakan. Jadi jangan maksa beli apel, beli anggur. Ya, kalau yang nggak biasa makan anggur, begitu dimakan nggak senang, dia lebih senang makan jamblang, asam-asam manis gitu ya. Nah hadirin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Cengbeng ini ya kalau tidak bisa dilaksanakan pas pada harinya, ya sebelum juga nggak bisa karena sesuatu, ya lewat harinya juga oke, nggak apa-apa. Jangan lewat dari 10 hari lah toleransinya. Kalau lewat dari 1 bulan, itu namanya kebangetan. Masa sembahyang Cengbeng lewat dari 1 bulan? Jangan lewat dari 1 bulan loh. Ya, toleransinya 10 hari lah. Dilaksanakan di mana? Di kuburan. Kalau di kuburan tidak memungkinkan, di rumah abu, ya kalau yang dikremasi atau di pantai. Kalau semuanya nggak memungkinkan, di rumah sendiri. Di rumah sendiri itu di mana? Kalau biasanya kalau rumah sendiri itu maksudnya rumah tua. Kalau mamanya masih ada di rumah mama. Kalau papanya mamanya meninggal, papanya masih ada di rumah papa. Kalau papa mama udah meninggal, biasanya di rumah kokoh yang paling tua, kakak lelaki tertua. Dia tanggung jawab sebagai pengganti orang tua. Kalau biasanya kalau tuako, apek ya, rumah apek atau tuaku sudah meninggal, di rumah kakak lelaki nomor 2. Nomor 2 udah meninggal, pindah meja ke nomor 3. Kalau kakak lelaki, kakak perempuan yang tertua, ya, AI, ya, atau tuako, ya, itu biasanya karena dia udah menikah, kemudian mengurus meja abu leluhur dari suaminya, ya. Jadi dia meja abu dari kita keluarga kita ditempatkan di kakak lelaki tertua. Nah silakan. Oh semuanya tidak ada yang pakai meja abu. Ketika dibakar udah buang semuanya ke laut. Jadi nggak ada lagi sembahyang, kayak Cako yang tidak sembahyang, Sinja, Cengbeng, Cipe tidak sembahyang. Ya udah nggak usah nanya. Ya dong. Ya kan
bosan hanya kalau memang masih mau sembahyang juga ya sembahyang lakukan dengan niat yang tulus, niat yang baik, niat yang ikhlas ya, semampunya. Jadi jangan ada kata-kata sembahyang harus pakai ini, harus pakai itu, harus pakai ini, harus pakai itu. Wah kalau harus nanti kita jadi sembahyangnya penuh dengan keterpaksaan, ya penuh dengan keterpaksaan. Bahkan kalau suatu ketika nanti, nah zaman sekarang ini kan anak-anak muda nih banyak yang seneng makanan-makanan western, makanan Japanese food. Ya kalau suatu ketika udah berkeluarga, meninggal, kemudian sama anak cucunya dikasih makan persembahannya sushi teh, boleh-boleh saja, silakan saja. Ya, jadi nggak harus persembahannya harus ada ini, harus ada itu. Ya paling tidak yang lazimnya dipersembahkan itu ya nasi putih, air putih, lazim kan nasi putih, air putih. Satu lagi daun sawi atau pacai, seledri direbus ya. Itu 3 makanan paling murah. Nasi putihnya boleh pakai sumpit atau pakai sendok. Papa saya nggak bisa pakai sumpit, ya udah pakai sendok. Kenapa pakai sumpit itu cuma dia bagus aja ditusuk nasi di mangkok gitu ya. Apakah harus pakai sumpit? Tidak harus. Kalau memang tidak bisa pakai sumpit ya pakai sendok aja selesai. Jadi itu hanya tata krama budaya makan ya suatu komunitas. Kalau nggak bisa pakai sumpit ya pakai sendok, nggak apa-apa. Hadirin sekalian, semoga persembahyangan yang kita lakukan ya kita bisa melimpahkan jasa kebajikan kepada orang tua. Ya doa kita semoga orang tua berada di alam yang baik, alam yang terang, alam yang membahagiakan, dan kita anak cucunya senantiasa juga berada dalam kerukunan, ya berada dalam kesehatan, dan ini terus kita mau memelihara budaya, menghormati leluhur dan menjaga etika, ya, penghormatan kepada orang tua. Yakin bahwa guru agung kita juga mengajarkan demikian. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang tidak dilahirkan dari orang tua. Semua manusia-manusia besar di dunia termasuk guru kita terlahir dari orang tua. Maka dari itu penghormatan kepada orang tua juga hal yang utama. Maka dari itu kita ingin agar supaya semuanya mendapatkan kebaikan dan kesejahteraan. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Tachia.